Bos Amazon, Jeff Bezos, ataupun Elon Musk yang merupakan bos Tesla, mungkin sering dikaitkan dengan gelar orang terkaya. Namun ternyata, kedua orang terkaya ini bukanlah yang paling kaya dalam sejarah manusia. Memang sudah banyak orang di muka bumi ini yang tercatat memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Tapi mungkin kamu belum tahu tentang orang terkaya yang satu ini. Ia sempat menghiasi daftar orang-orang terkaya dalam beberapa tahun terakhir sebelum kematiannya. Siapakah dia? Mari simak pembahasan kita kali ini. Orang terkaya dalam sepanjang sejarah manusia itu adalah seorang raja yang memerintah di Malhi, sebuah wilayah yang merupakan bagian dari Afrika Barat. Seorang raja di abad ke-14 ini dikenal dengan nama Kaisar Mansa Musa pertama. Mansa Musa menguasai kerajaan Mali selama 25 tahun, yakni sejak tahun 1312 sampai tahun 1337. Pemerintahan Mansa Musa datang pada saat negara-negara Eropa sedang berjuang karena perang saudara yang berkecamuk dan kurangnya sumber daya. Selama periode itu, Kekaisaran Mali berkembang berkat sumber daya alam yang melimpah, seperti emas dan garam. Menurut Museum Inggris, pada masa kepemimpinan Mansa Musa, kerajaan Mali menyumbang hampir setengah dari produksi emas dunia pada saat itu dan semua cadangan emas itu berada di bawah kendali sang raja. Selain terkenal dengan kekayaannya, Mansa Musa juga seorang pemimpin militer besar yang sukses memperluas kekuasaannya. Kerajaannya tersebar di 2000 mil wilayah, mulai dari Mali, Senegal, Niger hingga Gurun Sahara. Kerajaan itu penuh dengan kekayaan dan kekayaan alam yang membuat Mansa Musa sampai saat ini masih terkenal. Berikut 8 fakta manusia terkaya sejagat dan sepanjang masa ini. Orang terkaya yang memiliki harta senilai 5.897 triliun. Berdasarkan informasi yang sudah tersebar, kekayaannya diperkirakan senilai sekitar 5.897 triliun dalam bentuk uang modern. Jumlah yang sangat tinggi itulah yang membuatnya menjadi orang terkaya nomor 1 dalam sejarah dunia dan berhasil menggeser 25 nama orang terkaya lainnya. Ziarah ke Mekah diiringi ribuan orang. Pada tahun 1324, Raja Mansa Musa melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Saat perjalanannya, ia membawa iring-iringan yang kurang lebih beranggotakan 60.000 orang. Setiap orang tersebut membawa 4 pon emas batangan yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat miskin yang ia temui dalam rute perjalanannya. Perjalanan sang raja ke Mekah itu merupakan sebuah peristiwa besar dan bersejarah. Raja Mansa Musa juga tercatat dalam sejarah bahwa dirinya telah memperbaiki pasar emas di Mekah, Madinah serta Kairo. Selain itu, ia juga selalu membangun sebuah masjid setiap hari Jumat. Sebelumnya, wakil raja, kemudian ia mendapat tahta dari raja sebelumnya. Sebelum menjadi Raja Afrika, ia menjabat sebagai wakil dari Raja Abu Bakari II, yang adalah saudaranya sendiri. Mansa Musa naik tahta setelah raja pendahulunya dikabarkan hilang dalam perjalanan yang ia tempuh melalui laut di Samudra Atlantik. Menurut sejarawan,
Abu Bakari terobsesi dengan Samudera Atlantik dan segala sesuatu yang ada di baliknya. Abu Bakari dikabarkan berangkat dalam sebuah ekspedisi dengan armada sebanyak 2.000 kapal serta ribuan pria, perempuan, dan budak. Mereka pergi berlayar, namun tak pernah kembali. Beberapa sejarawan berasumsi bahwa rombongan Abu Bakari berhasil mencapai Amerika Selatan. Namun tak ada bukti yang mendukung asumsi tersebut. Bagaimanapun, akhirnya Mansa Musa lah yang mewarisi tahta yang ditinggalkan sang saudara laki-laki. Memproduksi emas dan garam terbesar sedunia. Pada saat menjabat menjadi raja, Mansa Musa mengawasi kurang lebih setengah dari produksi emas di dunia. Palmas merupakan kepemilikan eksklusif raja dan ilegal untuk dijual di perbatasan. Jadi harus diserahkan ke perbendaharaan kaisar. Pengukuran emas yang paling umum saat itu adalah ambigumit kal atau 4,5 gram emas. Selain emas, sang raja juga mengungguli produksi garam di dunia. Pada masa itu, nilai garam setara dengan nilai emas. Setiap tahunnya para pedagang mengambil garam ini untuk dijual ke Niani dengan bantuan unta untuk mengangkutnya. Unta itu sendiri dihargai sebesar 10 sampai 40 dinar setiap kali mengangkut. Membuat kota Timbuktu menjadi terkenal sedunia. Pada tahun 1330, kota Timbuktu diserbu oleh kerajaan Mosi. Raja Mansa Musa berhasil mengusir perlawanan tersebut. Kemudian sang raja ini membangun benteng-benteng dan membuat pasukan tentara untuk melindungi kota Timbuktu dari serangan dari luar pada masa yang akan datang. Raja Mansa Musa juga membuat kota tadi menjadi pusat perdagangan, budaya dan kota Islami, sehingga Timbuktu menjadi kota yang paling terkenal sedunia. Saat ini pun kota tersebut menjadi pusat pengetahuan dan budaya para cendekiawan Muslim dari seluruh dunia. Membangun 400 kota besar. Saat membangun istana di Timbuktu dan Masjid Raya Jingwerber, Raja Mansa Musa membawa arsitek dari Spanyol dan Kairo untuk membantunya. Sang raja memang telah memulai untuk menjalankan sebuah pembangunan besar, termasuk membangun masjid dan madrasah di Timbuktu. Raja Mansa Musa nampaknya sangat bersungguh-sungguh dalam pembangunan kota ini. Sudah banyak kota yang dibangunnya hingga pada puncak kekuasaannya, Raja Mansa Musa setidaknya telah memiliki sebanyak 400 kota besar. Seorang ahli negara ternama di dunia. Raja Mansa Musa merupakan ahli negara terbesar yang pernah ada dalam sejarah Afrika. Selama kepemimpinan Raja Mansa Musa, kerajaan Mali mengalami perluasan yang sungguh luar biasa. Kerajaan semakin panjang, mulai dari pantai Atlantik di barat hingga Songhai di dekat Nigeria sebelah timur. Seluruh luas wilayah dari kerajaan Mali itu pun menguasai tambang garam di bagian utara dan emas di bagian selatan. Raja Mansa Musa juga membawa stabilitas politik dan selalu membuat Mali semakin tenar dan dikenal oleh publik. Kejayaan kerajaan Mali tak berlangsung lama. Namun sayang, puncak kejayaan kerajaan Mali tidaklah berlangsung lama. Sang Raja Mansa Musa kemudian meninggal pada tahun 1337 setelah 25 tahun lamanya ia memimpin kerajaan tersebut. Kematiannya ini diperdebatkan oleh kalangan sejarawan modern dan ulama Arab. Sepeninggalnya sang raja, ahli warisnya tidak sanggup mempertahankan kejayaan kerajaan Mali yang susah payah dibangun oleh Raja Mansa Musa. Kekayaan habis karena perang sipil, istana pun ikut lenyap. Hanya masjid dan madrasah yang masih berdiri di Timbuktu itu, yang tersisa hingga saat ini.
Itulah tadi beberapa fakta mengenai Raja Mansa Musa pertama dari Afrika, yang tercatat dalam sejarah sebagai orang paling kaya sedunia. Sungguh sangat disayangkan, kejayaan kerajaan yang dibangunnya itu hanya bertahan selama hidupnya saja. Meski demikian, Mansa Musa memiliki jejak perjalanan sebagai orang paling kaya dan berpengaruh di zamannya. Kalau kamu suka topik pembahasan kita kali ini, jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga harimu menyenangkan.